Saudara, bertemu lagi dengan saya di rumah teduh akal. Jadi pembahasan lalu saya telah menyampaikan suatu makna atau kaidah di dalam Al-Quran, tetapi konteksnya yaitu khusus. Jadi bukan menjadi suatu makna umum kemudian penafsirannya harus umum. Yang seperti disebutkan hadisnya yang berapa minggu lalu, yang mengatakan man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengadukan perkara-perkara kami di luar perkara Rasulullah, itu adalah pro tertolak atau bid'ah. Nah, padahal itu makna umum. Saya setelah sampaikan kemarin pembahasannya, saya contohkan juga ayatnya. Maksudnya ada ayat yang bermakna umum tapi konteksnya adalah khusus. Sekarang saya akan berlanjut kepada pembahasan-pembahasan yang mungkin agak tentang perselisihan yang kontroversial suatu amalan dikarenakan memahami atau hadis tersebut, yaitu memahami dengan pemahaman yang berkata orang itu pemahaman yang buta, fanatisme. Jadi kayak memakai hadis tersebut untuk menjatuhkan saudara sesama muslimnya. Hadisnya berbunyi kullu muhdatsatin bid'atin wa kullu bid'atin dolalah. Jadi segala sesuatu perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan segala sesuatu yang bid'ah adalah sesat. Nah, jadi di sini hadis ini kan bermaknanya umum. Jadi dipakailah suatu konteks hadis ini kepada perkara-perkara amal yang dilakukan oleh sahabat atau setelah wafatnya Rasulullah. Jadi segala sesuatu yang melakukan perbuatan baru itu adalah bid'ah, dan bid'ah adalah sesat. Teman, mungkin kita akan berpikir sejenak lah, dan suatu yang mungkin menjadi suatu pembahasan dalam kehidupan kita, bahwasannya Allah meninggalkan Al-Quran dan hadis-hadisnya. Kemudian zaman terus berkembang, berkembang, dan perkembangan tersebut menimbulkan atau menciptakan perkara-perkara ulama untuk berijtihad untuk menyelesaikan suatu persoalan atau suatu masalah. Nah, jika dikatakan bahwa kullah muhdatsatin, yaitu segala perkara baru adalah bid'ah, apa poin dari suatu ijtihad ulama? Karena ijtihad ulama itu adalah perkara yang baru yang disimpulkan dari suatu hadis atau suatu riwayat Al-Quran, yang dimana mereka mengeluarkan sekuat tenaga atau mereka bersikeras untuk menimbulkan atau meresolusikan suatu keputusan yang benar dari suatu hadis Al-Quran. Apa makna ijtihad tersebut? Baru sudah kita contohkan di pertemuan pertama, banyak sahabat yang melakukan perkara yang di luar Rasulullah ajarkan, dan Rasulullah memuji atau membenarkan perkara tersebut. Kita kembali kepada konteks yang mungkin ketika orang meyakini bahwasanya adalah baru, tetapi tidak ada sedikit pun yang mengatakan itu sesat. Kita ambil suatu tentang penghimpunan Al-Quran. Antum sadar kapan Al-Quran itu dihimpun? Al-Quran itu disusun, dihimpun, yaitu pertama kali di zaman Abu Bakar. Ketika itu Abu Bakar dapat usulan dari Umar. Ini suatu hadis atau riwayatnya, tapi intinya seperti ini. Ketika itu Abu Bakar datangin oleh Umar, dikatakan bahwasanya Umar takut akan kehilangan suatu Al-Quran tersebut karena tercampur aduk antara hadis. Bagaimana wahai Abu Bakar, kita himpun saja. Nah, kemudian waktu itu Abu Bakar mungkin tidak mengiyakan. Beberapa jam kemudian atau waktu kemudian, maka Abu Bakar mengiyakan, dia memanggil yaitu Zaid bin Sabit. Nah, Zaid ini dikatakan, Zaid maukah kau menghimpun Al-Quran? Zaid mengatakan, wahai Abu Bakar, bahwasanya melakukan perkara ini lebih besar daripada menghancurkan gunung. Kemudian beberapa waktu kemudian Zaid dilapangkan dadanya, dibuka dadanya, mungkin dia akan berpikir untuk kemaslahatan umat supaya mudah membedakan nanti antara Al-Quran dan hadis. Zaid mengiyakan dan dihimpunlah Al-Quran. Itu pertama kali, dekade pertama. Nanti ada penghimpunan kepada dekade masa Utsman.
Nah, di sini jelas bahwasanya perkara tersebut tidak pernah dilancarkan oleh Rasulullah. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Akan tetapi inisiatif atau prakarsa yang timbul dari pemikiran-pemikiran sahabat yang ingin untuk memaslahatkan, untuk mengedepankan Islam, maka mereka lakukan. Apakah orang-orang yang mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah mengatakan itu perkara dosa atau perkara dhalalah? Tidak ada satu. Nah, arti dari kesimpulan di sini yang dimaksudkan kullu muhdatsatin makna umum bukan berarti kepada sesuatu yang umum. Yang baru seperti maulid baru, apakah itu sesat? Tidak. Tapi kita lihat dari kemaslahatan tersebut. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi